Kemudian yang ketiga setelah membasuh muka kemudian apa? Membasuh tangan. Kalau laki-laki nggak masalah, laki-laki semprotkan tangan kanan, lalu disemprotkan air, lalu kemudian dibasuh dari ujung jari. Ingat membasuh itu dari ujung jari, bukan dari sini, tapi dari ujung jari diratakan, dibasuh. Semprotkan tangan kiri, kan laki-laki nggak masalah. Tapi kalau perempuan bagaimana? Nah, perempuan kan padahal ini tidak boleh terbuka auratnya. Maka untuk perempuan ketika akan membasuh tangan kanan, semprotkan air di tangan kiri. Kemudian dibasuhkan dari sini, tidak usah dilepas. Dari ujung jari dibasuhkan sampai siku. Tidak usah dilepas, Kemudian tangannya dibalik. Kemudian dibasuhkan ke bawah. Cukup sekali saja. Nah, itu untuk perempuan. Kemudian yang tangan kiri juga sama. Basahi tangan di sini. Basuhkan dari ujung sampai siku, tangannya dibalik. Basuhkan ke bawah. Atau ditepuk-tepuk gini juga boleh. Nah, kan bertepuk juga boleh. Itu yang untuk tangan. Nah, kemudian rukun yang berikutnya apa? Mengusap kepala. Mengusap kepala. Atau kalau mazhab Syafi'i mengusap sebagian rambut. Nah, itu boleh misalkan dibasahi tangannya dimasukkan, sebagian rambut ini bisa. Nah, kalau untuk mazhab Syafi'i. Tapi yang lain misalkan dengan mengusapkan di atas jilbab sampai bawah, kemudian diteruskan ke atas, balikkan ke atas. Nah, ini untuk membasuh kepala. Untuk kaki bagaimana? Untuk dalam mengusap, mengusap sebagian rambut atau kepala, leres. Nah, kemudian untuk kaki, nanti untuk kaki cukup, tangan, mau membasuh kaki kiri, tangan kanan, nah maka tangan ini sampun sakit mas, tangannya dibasahi dengan air. Lalu diusapkan dari sini, dibasuhkan dari sini, ujung sepatu atau kaos kaki sampai atas. Nggak usah lepas kaki. Kalau laki nggak masalah, Nah, kalau laki nggak masalah, tapi perempuan kan membawa kaos kaki, maka tidak usah melepas kaos kaki. Cukup dibasuhkan dari sini. Nah, kemudian yang kiri juga, Begini, ini untuk wudu ketika kita sedang ikhram, maka Pak Heru nggak usah khawatir, nggak usah khawatir ketika nanti gembos. Dalam pampers ibu. Kalau orang yang memakai pampers itu kan sudah di luar puasa ibu, Kalau misalkan memungkinkan ya dilepas, tapi kalau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dalam begini Bu, dalam kondisi yang demikian itu, maka ada rusak. Ada rusak. Kecuali memang ibu memungkinkan untuk salin. Nah, mungkin untuk salin, maka boleh, lebih baik. Tapi kan kadang orang itu sudah tidak terkontrol. Jadi Allah itu tidak akan menyusahkan hambanya. Maka nggak masalah. Jadi orang yang sakit, misalkan orang sakit, orang yang sakit, wis memang ora iso ngampet, nah itu, seperti itu nggak ada keringanan, saya kira itu cukup, Ketika kita sudah berwudu di misalkan Madinah mau ke Mekah, itu kan kita kan mau ngambil mikot nanti ya. Lah itu kan karena tempat wudunya itu antri toiletnya kan, makanya ada rusuh mengenai wudunya itu. Maksudnya kan ada yang sebagian belum mengetahui mengenai itu ya. Rukhsah, tidak perlu membuka jilbab seperti itu. Mohon penjelasannya, Ustadz.
Nggih, baik. Tersun. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi nggih, ketika kita berwudu di safar nggih, itu kan boleh dengan mengusap. Ngoten nggih, mengusap. Jadi sama, hampir sama yang dengan yang kami sampaikan. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya ketika memakai jilbab, ketika memakai baju ihram, ketika memakai kaos kaki, itu kita sudah dalam kondisi berwudu. Ngoten nggih? Jadi memakai itu sudah dalam kondisi berwudu. Kalau itu belum berwudu maka tidak boleh. Dengan mengusap tadi nggak boleh. Nah, seperti ketika kita safar itu boleh mengusap khauf selama 3 hari. Tidak melepas sepatu itu boleh. Nah, ketika berwudu sepatunya hanya diusap saja. Boleh itu. Dalam safar itu. Maka caranya seperti yang kami sampaikan tadi Ibu nggih. Jadi tangan nggih, untuk tangan membasuhnya cukup diusap dari ujung jari sampai siku, nah, kemudian dibalik dan diusap ke bawah. Untuk kepala juga cukup diusap saja. Untuk untuk kaki juga cukup diusap ini. Jadi sama persis tadi. Nggih. Iya, boleh, nggih. Hanya diusap di luar jilbabnya, tidak usah dibuka. Kalau dibuka malah pelanggaran. Sayang di bulan kemarin, di bulan apa itu ya? Itu saya tuh sampai istighfar juga ya. Ibu-ibu mau ke toilet, mau ke toilet, itu di luar toilet itu bahkan di jalan-jalan itu sudah nyincingi katoke. Katoke dicincingke, kaos kakinya dicopot, mereka ke toilet. Astagfirullahaladzim. Itu kan suatu pelanggaran yang itu kan disengaja itu terkadang seperti itu. Nah, maka untuk mengantisipasi tadi seperti disampaikan Ibu ada fikih safar. Nah, maka boleh dengan cara mengusap. Ngoten nggih? Cukup nggih? Saya kira sudah cukup sore ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup masing-masing. Ngoten nggih? Nah, masing-masing nggih. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terakhir untuk tayamum semuanya sudah bisa nggih? Tayamum bisa. Nah, tidak perlu nggih disampaikan nggih? Nah, dalam tayamum. Oke. Jadi ini nanti ketika Ibu dan Bapak di pesawat nih, di pesawat kan mungkin waktu tiba sholat. Ngapunten nggak tambahan sebentar nggih, 5 menit. Nggih, ada waktu sholat. Maka bagaimana cara kita sholat di pesawat? Ngoten nggih. Nah, pertama kalau di pesawat tentunya kita tidak mungkin wudu. Nggih. Tidak mungkin wudu. Kalau wudu nanti air di pesawat bisa habis. Nah, sehingga nanti ketika ada yang buang air kecil, nah, tidak bisa bersuci. Nah, okay. Nah, maka nanti ketika di pesawat, Ibu dan Bapak bisa tayamum. Tayamumnya bagaimana? Yang pertama, okay, tayamum itu ada 2 cara. Okay. Yang pertama dengan 1 tepukan. Okay. 1 tepukan. Misalkan begini. Okay. Ini dianggap ini kursi depan kita atau dinding pesawat. Tentunya yang pertama kita membaca basmalah. Karena sebagian ulama berpendapat kalau kita berwudu tidak membaca basmalah maka wudunya tidak sah. Sebagian ulama berpendapat demikian. Nah, ini kita tepukkan tangan kita tepukkan di sini. Kita tempelkan. Nah, kemudian setelah ditempelkan boleh ditiup, boleh ditiup atau ditepuk-tepuk. Nah, setelah ditepuk-tepuk atau ditiup, kemudian dibalikkan ke muka. Karena ada tukang wudu di tempat wudu. Kemudian langsung dibasuhkan ke tangan. Sampai pergelangan tangan. Ini dengan 1 tepukan, betul ya? Nah, kemudian yang kedua dengan 2 tepukan. Dengan 2 tepukan. Ini yang pertama bismillah dulu,
kita tempelkan tangan sama, kemudian ditunjuk atau ditentukan, kemudian diucapkan keluarga. Kita keluarga. Kita selesai, kita tempelkan lagi. Yang kedua, kemudian ditiup atau ditepuk, kita balikkan di tangan sampai ke belakang. Sampai maaf siku, betul ya? Ini dengan dua tepukan. Maka nanti monggo dengan milih yang satu tepukan, yang sekali wajah langsung diusap ke tangan sampai pergelangan tangan, atau dua tepukan yang tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan sampai siku. Ngoten nggih. Nah, kemudian untuk salatnya, nggih, salatnya ketika zuhur, asar, isya boleh dikosor, nggih, dikosor. Atau jenengan misalkan salat nggih, misalkan salat maghrib dan isya boleh dijamak kosor. Maghrib sekalian dengan isya. Misalkan zuhur dengan asar, loh kok tiba kok misalnya aku tekot sampai tujuan itu kok waktu asare wis apa? Sudah habis. Maka nanti boleh dikosor. Nggih, maghrib dengan asar. Nah, salatnya bagaimana? Salatnya dengan duduk. Ngoten nggih? Dengan duduk, tidak usah berdiri. Nah, sama dengan salat duduk biasa. Jadi duduk begini nggih. Nah, kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar, membaca iftitah, Fatihah, kemudian surat. Nah, rukuknya dengan Allahu akbar. Nah, rukuknya dengan membungkuk. Nah, kemudian sama sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian sujudnya membungkuk agak rendah lagi, lebih rendah dari rukuk. Ngaten nggih? Kemudian i'tidal tegak lagi. Nah, duduk di antara dua sujud tegak lagi, kemudian sujud dengan posisi yang lebih rendah dari rukuk. Nah, yang lain sama. Ngaten nggih? Nah, bisa dipahami? Jadi jangan sampai nanti ketika di pesawat nggih pulang umroh karena ora iso wudu, ora salat. Loh, apa ada? Banyak, Pak. Nggih, banyak. Kalau dari kita mesti kita gugah. Nggih, pas waktunya subuh. Wah, ini kok sudah waktu subuh. Biasanya dari kru mengingatkan, loh, kita bengi. Ayo tangi subuhan. Nah, tapi saya amati itu banyak dari jamaah itu yang ketika subuh tidak subuhan. Banyak sekali ini. Rumangsane wis dirapel ning Masjidil Haram salat 274 tahun loh. Wis dirapel rumangsane. Nggih. Lah kalau kita meninggalkan satu salat saja karena kita ingkar, itu sudah menjadikan kita kafir. Nggih, maka jangan sampai salat itu ditinggalkan walaupun kita sudah mempunyai rapelan salat yang banyak. Nanti jangan sampai aku di Masjidil Haram wis ning kono salat patang dina ping 274 tahun piro coba. Aku nak ning saiki ning omah ora salat diwajarno. Jangan sampai seperti itu. Ngoten nggih? Nah, orang yang sudah umroh selesai itu harus lebih baik. Kalau kemarin salatnya masih di rumah, ditingkatkan salatnya di masjid. Kalau kemarin sholatnya di masjid baru 2 kali isya dan maghrib, ditingkatkan menjadi lebih dari 2 kali, tambah subuh, syukur, zuhur sama asar. Kalau kemarin sedekahnya masih setengah-setengah, hitung-hitungan ini harus lebih ditingkatkan lagi, seperti itu. Itu namanya umrohnya umroh yang makbul. Nah, jadi umroh yang makbul itu amal-amalannya harus lebih bagus sebelum umrah. Oke, itu yang kami sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih pada beliau Ustaz Haji Syahrul Rahman yang sudah menyampaikan manasik umrah kesempatan pagi hingga sore hari ini yang terbagi menjadi 2 sesi, yang sebelum zuhur dan setelah zuhur. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk hal-hal yang belum kita laksanakan kesempatan pagi hingga sore hari ini mungkin akan disampaikan di grup masing-masing ya. Sebenarnya mungkin
Mungkin nanti tentang packing di bagasi, kemudian tentang penggunaan toilet di pesawat. Kira-kira kalau di pesawat sudah bisa menggunakan toilet semua nggih? Sudah, insya Allah sudah. Tapi nanti kita akan share di grup. Kemudian yang selanjutnya nanti mungkin penggunaan ihram buat bapak-bapak juga akan kita sampaikan tutorialnya di grup. Dan yang lain-lain yang belum tersampaikan di sini akan kita sampaikan di grup insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf yang sebesarnya dalam menghantarkan banyak kekurangannya, dan apabila nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup masing-masing. Karena insya Allah nanti di grup masing sudah ada pembimbingnya yang insya Allah 24 jam bisa membantu panjenengan semua. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang menghendaki untuk penukaran real dipersilakan untuk menghubungi administrasi. Kemudian juga yang menghendaki untuk kuota untuk segera bisa meregistrasi dahulu. Jadi untuk registrasi kuota bisa didaftarkan sekarang dan nanti ketika akan keberangkatan baru diregistrasi. Jadi registrasi jangan ketika di sana. Kalau registrasinya ketika di sana nanti akan susah untuk masuknya. Tapi nanti sehari sebelum keberangkatan kuota panjenengan itu harus diregistrasi dari Indonesia dan ketika di sana tinggal mereset kemudian bisa digunakan. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf sebesar-besarnya dalam menghantarkan dari pagi sampai sore ini banyak kesalahan, dan dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.